Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini aku lagi jalan-jalan nih teman-teman di desa aku. Jadi ini Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kalau kalian tahu. Nah, ini aku jalan-jalannya ngelewatin pasar. Jadi ini tuh pasar yang kalau buka pagi hari aja, agak siang sedikit mereka udah pada habis jualannya. Aku lanjut jalan-jalan pengen lihat sawah gitu, pengen menikmati suasana pedesaan gitulah teman-teman, sambil aku juga mau lihat jalan tol nih. Jadi rumah mama aku deket jalan tol, memantau ya arus mudik kayak gimana. Ternyata masih lancar lah, tapi udah lumayan rame hari ini. Jadi ini yang dari arah Jakartanya nih teman-teman. Oke, dan sekarang aku lagi bantuin mamaku, lagi ada masak besar gitu. Ini tuh kayak rutinitas setiap Ramadan ya. Mamaku biasanya ada suatu hari di mana mamaku ini bikin masakan, terus nanti dikirimin ke saudara-saudara gitu. Jadi ini kayak udah kebiasaan dari tahun ke tahun, mamaku selalu bikin acara kayak gini, namanya kirim-kiriman gitu ya. Nah, yang paling aku seneng itu di acara masak-masak kayak gini, jadi kumpul keluarga gitu ya. Jadinya tuh ada saudara-saudara datang yang ngebantuin mamaku. Emang biasanya kayak gitu, kayak saling bantu gitu. Jadi kayak berasa banget kebersamaannya, seru dan seneng gitu. Terus rame juga ya. Bang Jadi. Nah, jadi ini tadi kentang yang udah dipotong-potong, lanjut mau digoreng, mau dibikin kentang balado. Oh ya, jadi di video ini pokoknya kayak aku gabungin kegiatan aku selama beberapa hari gitu, aku gabungin jadi satu. Jadi kayak aku sih ngeliatnya seru aja ya kegiatan aku selama bulan Ramadan di kampung kemarin, sampai aku mudik nanti ke Medan. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, ikutin kegiatan aku terus ya. Nah, ini dia tempe oreknya udah jadi nih teman-teman. Nah, sedikit cerita, jadi aku tuh pindah di rumah ini tahun berapa ya? Kayaknya sekitar tahun 2015 gitu. Rumah aku yang pertama itu kena tol, terus dapat ganti rugi gitu, dan mau nggak mau aku harus pindah, dan ini adalah rumah kedua orang tuaku gitu. Jadi masak untuk kirim-kiriman tahun ini, mama aku menunya ada lontong opor pakai ayam kampung gitu, terus ada kentang baladonya, ada tempe orek, terus sayur manisa tadi ya. Habis itu ada telur asin. Nah, kayak gini tinggal dibungkusin terus dianterin ke rumah saudara-saudara deh. Jadi ini dia juga sebagai menu buka puasa aku. Yeay, selamat makan teman-teman. Terus keesokan harinya ini bikin lepet. Seperti biasa dari tahun ke tahun memang selalu ada lepet ya di rumah dan bikin sendiri. Karena biasanya bikin sendiri tuh lebih mantul rasanya. Dan selalu minta tolong Mbah Supri ini yang buat bikin lepet. Jadi Mbah Supri ini tuh rumahnya dulu di samping rumah aku yang lama. Dia masih saudara juga sih. Nah, ini dia lepetnya udah mateng. Nah, masak lepet kayak gini tuh butuh waktu berjam-jam, sama kayak masak lontong, bener-bener butuh waktu lama. Yap, ini adalah malam takbiran, jadi besok udah lebaran. Nah, kalau malam takbiran gini biasanya aku ngantar zakat fitrah, terus lanjut malamnya seperti biasa kumpul keluarga gitu, terus nyalain petasan rame-rame kayak gini.
Yeay, pagi harinya setelah sholat Idul Fitri, terus acara maaf-maafan kayak gini. Nah, karena aku lagi nggak sholat, jadi aku nggak ada video saat aku sholat di masjid gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya aku ini 3 bersaudara, tapi yang pulang di rumah mama itu ada masku yang pertama sama istrinya dan anak-anaknya, terus aku sama suami dan anak-anak. Kalau masku yang kedua lebarannya di tempat mertua, nanti sorenya baru ke rumah deh. Nah, setelah maaf-maafan lanjut ke makam. Jadi ini makam orang tuanya papaku. Nah, di makam ini ketemu saudara-saudaraku. Jadinya sekalian doa bareng. Biasanya habis dari makam orang tua papaku lanjut ke makam orang tua mamaku. Terus di sana juga ketemu sama saudara-saudara dari mama. Kalau saudara-saudara dari mama itu banyak banget. Pokoknya setelah dari makam gitu ya, biasanya silaturahmi gitu ke rumah bude-bude, itu tuh bisa nyampe sore baru pulang ke rumah. Nah, ini keesokan harinya pas masku udah pulang, jadi kita mau ngucapin dan gak kerasa udah waktunya aku harus balik. Tapi sebelum balik aku mau nyempetin liburan dulu di Jogja. Biasanya aku balik dari Jakarta, tapi karena kali ini udah arus mudik rame gitu ya, aku juga udah kehabisan tiket kereta api. Jadi akhirnya aku pulangnya dari Jogja. Kebetulan masku yang pertama ini mau balik ke Surabaya, jadi aku sekalian ikut buat mampir ke Jogja, dan masku juga akhirnya ikutan mampir ke Jogja juga. Cus, cus, cus. Hap, hap, hap. Lalu ditangkap. Pokoknya meriah sekali ya selama di perjalanan, karena ada keponakan aku, anaknya masku Mbak Elmira, sama anakku Mariam yang rame banget jadinya. Terus ini mampir di rest area Salatiga. Oke guys, akhirnya aku udah sampai juga di hotel di Jogja. Ini aku pilih hotel di Burza. Kenapa? Karena harganya masih masuk di kantong. Karena pada saat ini harga hotel itu naik sekitar 3 kali lipat gitu, dan udah pada habis juga kamarnya. Akhirnya kita ketemulah hotel Burza ini. Sebelumnya aku udah pernah nginep juga di sini. Ini di bawahnya ada kolam renang. Alhamdulillah ini dapat view-nya bagus ya. Ada kolam renang, terus view pemandangan Yogyakarta. Apa-apa? Nah, sedikit room tour ya. Ini tuh kamarnya ukurannya kira-kira 20 meter persegi. Menurut aku ini nyaman sih ya, udah dikategorikan sebagai hotel yang nyaman ya. Ini kamar mandinya penampakannya seperti ini. Ada showernya itu bisa dilepas pasang gitu. Biasanya kan ada yang udah nempel dan nggak bisa diambil gitu showernya, tahu kan. Terus di sini ada wastafel, ada cermin besarnya juga di depan wastafel. Jadi bisa buat ngaca kayak gini. Terus di samping wastafel ini ada
toiletnya gitu ya, kayak gini di belakang pintu. Jadi kalau pintunya dibuka, toiletnya tuh ada di belakang pintu. Terus di depan toilet ada lemari, ada cerminnya juga panjang. Oke, malam harinya kita pengen lihat Tugu Jogja dong pastinya ya, sama jalan-jalan di daerah Tugu pokoknya. Dan pagi harinya sebelum kolam renang rame, kita menuju ke kolam renang dan sambil nungguin anak-anak main air ya. Nah ini tuh suasananya sejuk gitu karena pagi-pagi ya, jadi aku nggak berani buat nyemplung ke kolam renangnya. Agak siangnya gitu kita menuju ke puncak kebun buah Mangunan. Kita pengen lihat pemandangan yang cantik banget, Masya Allah. Habis itu kita menuju ke hutan pinus. Jadi di sini kita kayak ngadem gitu dan healing lah ya. Ini suasananya enak banget buat tiduran di ayun-ayunan kayak gini. Nah untuk ayunannya ini sewa ya teman-teman. Jadi di dalam sini ada yang nyewain ayunan kayak gini. Ini untuk sewanya per satu ayunan 10.000. Oke, setelah keliling-keliling di kebun buah Mangunan dan hutan pinus, terus kita menuju ke mie ayam yang lagi viral banget. Ini tempatnya di Wates, sampingnya rel kereta api gitu. Di sini kita bisa pilih menunya, mau mie ayam yang toppingnya tumpeh-tumpeh atau yang biasa aja. Nah, aku tadi pilih yang biasa aja. Terus keesokan harinya aku jalan-jalan di Malioboro. Terakhir punya sandal Malioboro kayak gini tuh zaman SMA, udah lama banget. Dan sekarang aku pengen beli nih sandal kayak gini karena murah banget kan, harganya cuma 30 ribuan aja. Tapi tetap nyaman dipakai gitu ya. Kalau awet atau enggaknya aku lupa deh, dulu tuh aku pernah punya juga tapi lupa awet atau enggak. Kamu dua, kakaknya satu. Udah selesai belanja di pasar Malioboro, lanjut kita mau jalan ke kilometer 0. Jadi kita ngelewatin benteng Padeberg. Setelah udah jalan-jalan, kita mau menuju ke parkiran mobil, mau lanjut kulineran gitu. Tapi tadi di jalan ketemu ada sate. Sate apa ya ini, yang pokoknya yang di Beringharjo ini enak banget, sate daging sapi sama ada sate lemak sapinya juga. Wow, ternyata aku suka banget sama sate ini guys. Lanjut makan siang kali ini di penyetan Mas Kobis. Ini the best banget sih. Jadi ada kubis gorengnya, ada terong gorengnya, ada ayam goreng dan lain-lain, pokoknya menunya sedap banget. Nah hari ini pokoknya temanya tuh kuliner. Ini kita mau ke Tempo Gelato, tapi ternyata di dalamnya tuh rame banget dan ngantrinya katanya sampai 2 jam. Akhirnya kita nggak jadi. Terus kita keluar dan menuju ke Tengkleng Gajah. Nah kalau ini menu kesukaan suami aku. Oke teman-teman, keesokan harinya aku harus menuju ke bandara pakai kereta api bandara gitu. Dadah. Dadah. Ini tuh harus pagi-pagi ke stasiun Tugu karena kereta menuju bandaranya itu jam 8 pagi. BTW ini hotel terakhir yang aku inepin yaitu The Luxton. Di sini juga nyaman hotelnya, cuma nggak ada kolam renangnya aja. Nah ini kita itu lagi nungguin taksi online untuk menuju ke stasiun. Ini aku udah sampai di stasiun Tugunya. Suami aku lagi ngeprint tiketnya. Terus langsung cus menuju ke kereta api. Selama di kereta api aku bener-bener lupa nggak ngerekam. Untuk kereta apinya nyaman ya pastinya. Aku bener-bener menikmati perjalanan di kereta api. Pemandangannya juga bagus. Keretanya juga nyaman ya pastinya. Dan gak kerasa udah sampai di bandara. Oke, bismillah, kita udah di pesawat. Setelah tadi check-in nungguinnya lama banget karena bandara bener-bener rame banget ternyata di Lebaran tahun 2022 ini. Dan ini lagi nunggu pesawat take off, jadi udah nggak berdaya ya teman-teman.
Emang kalau di pesawat itu kalau udah masuk suasananya kayak bikin ngantuk gitu sih. Bismillahirrahmanirrahim, kita mau terbang menuju ke Bandara Kuala Namu, Medan. Ini dia pemandangan cantik dari landasan Yogyakarta International Airport, bener-bener cantik banget. Selain gedung bandaranya yang cantik banget, pemandangannya juga view-nya langsung laut gitu loh teman-teman. Bener-bener Masya Allah cantik banget. Nah sekarang Jazinya udah bangun, tapi sebentar lagi udah mau landing. Ini daratannya udah kelihatan ya, artinya kita udah mau sampai di Medan. Alhamdulillah udah paling lega kalau udah lihat aspal di bandara, artinya kita alhamdulillah selamat mendaratnya. Nah ini kita udah mendarat dengan selamat, alhamdulillahirobbilalamin. Ini hal yang paling bikin deg-degan pokoknya. Oke teman-teman, kita udah sampai di Kuala Namu International Airport, Deli Serdang, Sumatera Utara. Oke, sampai sini aja video aku kali ini. Makasih banget yang udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.